Oke, tes. Selamat malam teman-teman semua. Halo Mas Bagas, Mas Rizik, Mas Irfan, Mas Bintang, Mas Renaldi, Mas Raihan. Apakah sudah ada di posisinya masing-masing? Halo. Halo Pak. Oke, sudah ya. Oke, bisa kita mulai ya teman-teman ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Salam sejahtera ya buat teman-teman semua. Semoga kondisinya sehat walafiat ya. Oke, marilah kita mulai perkuliahan malam hari ini dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Oke, pertama-tama berkaitan tugas, apakah sudah dikumpulin semua? Saya baru lihat punya Mas Bintang, Mas Rizik. Mas Renaldi sudah, Mas Bagas juga sudah. Terus, nah sepertinya baru itu ya. Mas Bintang, Mas Rizik, Mas Renaldi, sama Mas Bagas. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Benar ya. Oke, baru 4 orang yang belum nanti silakan disusulin ya. Saya tunggu malam ini ya. Karena kita persiapan untuk UTS, jadi untuk malam ini kita tidak ada materi. Nanti materi selama setengah semester ini, kemudian nanti saya kasih tahu untuk kisi-kisi terkait dengan UTS buat semester ini ya. Oke, tugas segera dikumpulkan ya, jangan lupa. Saya tunggu. Yang belum tahu mungkin nanti bisa cek di grup, sudah ada di situ ya. Nah, terus saya ada sedikit review materi ya untuk setengah semester ini ya, teman-teman ya. Teman-teman sudah belajar apa saja. Nah, itu nanti terkait dengan UTS-nya juga. Oke, jadi materi di awal kemarin yang disampaikan oleh siapa namanya, Pak Agung ya. Nah, itu berkaitan dengan pengertian dan sejarah dari sebuah grafika komputer ya. Teman-teman pasti paham kalau grafika itu sendiri ya tidak lepas dengan namanya komputerisasi ya. Kalau zaman dulu pun juga sudah ada dan sampai saat ini hampir semua aspek itu ada kaitannya dengan sebuah grafika komputer ya. Simpelnya adalah apa namanya, sebuah desain ya, sebuah desain grafis itu juga masih erat kaitannya dengan grafika komputer ya. Terus kemudian dari bidang kesehatan juga ada, dari bidang apa namanya, eh apapun, mungkin saya bilang apapun ya, apapun erat kaitannya dengan sebuah grafika komputer ya. Terus kemudian eh
berbicara soal grafika erat kaitannya dengan sebuah citra atau sebuah gambar ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada citra yang kelihatan dan citra yang tidak kelihatan ya. Nah, citra kelihatan itu biasanya sudah dalam bentuk fisik ya, sudah dalam bentuk benda, yang itu outputnya nanti bisa sebuah percetakan atau mungkin benda jadi gitu ya, yang diimplementasikan melalui sebuah grafika komputer. Terus kemudian citra ya. Dan yang sering kita gunakan itu kita menggunakan Photoshop ya. Photoshop untuk perbaikan gambar ya. Kita kemarin bermain dengan apa namanya? Hmm, editing sebuah gambar atau citra ya. Kita bisa mengganti mulai dari exposure, terus kontras, terus kemudian dari segi warna, detail dan segala macam itu juga sempat kita praktekkan juga ya kemarin. Terus kemudian macam-macam gambar ya, format gambar mulai dari extensionnya ada JPEG, ada PNG, terus ada TIFF, ada apalagi GIF dan segala macam. Terus kemudian bentuk dari sebuah pixel ya, karena memang erat kaitannya dengan citra ya. Pengertian dari pixel itu sendiri ya, mulai dari apa namanya, pengertian pixel itu apa, terus kemudian berkaitan dengan resolusi gambar juga ya. Ini saya bukakan saja ya. Untuk materi sudah saya share ya, teman-teman. Sudah belum ya? Sudah ya. Kemarin di grup sudah saya share ya. Hmm, udah saya share belum? Belum ya? Oh belum ya. Nanti saya share ya teman-teman ya. Untuk apa namanya? Untuk materi. Terus kemudian berbicara soal citra warna dari sebuah gambar ya. Ada bitrate-nya. Ada 8 bit, ada 16 bit hingga 64 bit ya. Terus kemudian histogram. Tentunya teman-teman pasti masih ingat ya, histogram itu apa? Salah satu alat bantu untuk mengetahui apa namanya nilai-nilai dari pixel yang ada dalam sebuah citra itu sendiri ya, teman-teman ya. Dari mulai ditunjukkan dalam bentuk grafik, masih ingat grafik kalau citranya terang seperti ini, kalau citranya gelap seperti ini, kalau normal seperti ini. Terus kemudian kontras juga. Kalau kontras itu biasanya grafiknya mengerucut ya. Kalau kontrasnya rendah ya, kontrasnya rendah itu mengerucut. Kalau tinggi dia melebar ya, melebar sekali. Maksudnya merata gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian yang terakhir itu tentang tipografi ya. Nah, jadi salah satu elemen dalam sebuah desain yang sangat penting, teman-teman. Kemarin juga tugasnya berkaitan dengan tipografi dan yang saya lihat cukup kreatif ya. Meskipun mungkin apa namanya basicnya bukan orang desain ya, tapi saya lihat untuk efek yang
kerjakan lumayan menarik ya. Ada bermain neon ya, fontnya dibuat neon, terus ada juga yang dibuat slice ya. Nah, jadi itu masih erat kaitannya dengan bagian dari grafika ya, karena kita bermain elemen visual. Intinya kalau grafika komputer itu berbicara soal apapun yang berkaitan dengan manipulasi gambar, entah itu menggunakan apa namanya sebuah foto yang dihasilkan dari kamera atau mungkin menggunakan hasil dari komputerisasi ya, kita mulai desain dan segala macam seperti itu. Nah, terus kemudian setelah UTS ini kita bakalan berlanjut lagi untuk materinya masih berkaitan dengan grafika komputer lagi ya, yaitu bentar, saya coba buka contekan dulu ya. Nah, berkaitan dengan geometri, ada nanti geometri, terus efek dari sebuah gambar ya, terus untuk smoothing ya, smoothing itu maksudnya untuk kita menghaluskan noise dan masih banyak. Pokoknya nanti kita lebih ke arah bermain gambar ya, teman-teman ya, menggunakan Photoshop. Banyak operasi atau mungkin apa namanya tools yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Nah, terus kemudian itu sedikit reviewnya dan berkaitan dengan UTS. UTS-nya untuk grafika komputer bentuknya adalah esai, tapi juga ada apa namanya ada soal untuk bikin gambar ya. Isa itu teman-teman menjawab beberapa pertanyaan, terus kemudian ada juga teman-teman membuat sebuah desain ya, yang berkaitan dengan setengah semester kemarin. Contohnya misalkan editing foto, terus membuat sebuah elemen dalam gambar, terus kemudian membuat efek untuk di gambarnya itu, terus kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan tipografi. Nah, nanti teman-teman untuk kisi-kisinya membuat satu desain ya, desain flyer atau poster. Nah, itu harus ada beberapa elemen yang sudah ditentukan ya, seperti apa namanya foto, terus bentuk atau elemen yang lain, terus ada juga tipografi. Jadi menyatukan itu. Untuk temanya nanti bentar. Untuk temanya nanti tinggal lihat di soal saja. Ya, jadi ada bentar saya lihat. Nah, ya, jadi ada 5 soal ya, teman-teman ya. 4 itu nanti pertanyaan tinggal teman-teman jawab. Eh, terus kemudian membuat desain poster. Temanya sudah saya tentukan ya tadi. Nanti yaitu tadi nanti ada elemen foto, ada elemen bentuk, ada teks. Nah, nanti pengumpulannya dalam bentuk PSD dan JPEG.
Jadi ada dua file nanti yang dikumpulkan. Yang pertama jawaban pertanyaannya, terus yang kedua hasil dari desainnya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk pengumpulan biar lebih cepat nanti saya minta di ini saja ya, di email saja seperti tugas biasanya. Nah, terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah pengumpulannya ya, jangan sampai terlambat. Kalau misalkan untuk tugas, saya masih kasih kompensasi buat teman-teman, misalkan mau nyusul tugasnya juga boleh, silakan. Tapi kalau untuk UTS, mohon maaf harus sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Jadi teman-teman mulai untuk UTS-nya itu di tanggal 22 ya, hari Senin itu nanti saya bagikan untuk soalnya melalui grup ya, melalui grup WA saja biar lebih cepat. Terus kemudian batas maksimal itu di tanggal 27 ya. Cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari cukup lah ya. Nah, melewati tanggal 27 kalau baru mengumpulkan saya anggap tidak mengikuti UTS ya, seperti itu. Jadi ini kesepakatan dari dosen yang lain juga ya. Jadi saya harapkan begitu ya teman-teman. Terus kemudian untuk apa namanya, untuk materinya saya share dulu biar tidak lupa ya. Oke, sambil ada yang mau bertanya mungkin. Bentar. Oke, saya share di grup WA ya, teman-teman ya. Sorry. Grupnya yang mana ya? Oh ini ya. Oke, saya share di grup WA. Sama saya share di chat ini juga sekalian. Nah, jadi nanti bisa dibuka di situ untuk materinya. Oh ya, untuk prakteknya kemarin kita ngapain aja ya? Saya agak sedikit lupa. Awal-awal kita itu ini ya, pengenalan di Photoshop ya, teman-teman. Terus kemudian menggunakan beberapa tools ya, tools untuk slice atau untuk selection tool, terus kemudian untuk masking, nah masking juga ada ya, masking dan terus kemudian ini kemarin sudah saya share sih belum ya, penggunaan untuk editing editing citra untuk di apa namanya Photoshop itu menggunakan kayak curve gitu-gitu sudah ya? Sudah ya harusnya ya.
Terus blending option juga sudah. Terus pembuatan tipografi ya. Nanti tetap teman-teman sendiri yang mengembangkan ya. Untuk pembuatan posternya nanti sebenarnya ada ketentuannya ya. Jadi ada ketentuan yang harus teman-teman ikutin ya. Karena apa namanya saya tidak mau nanti ada yang kayak ngambil dari free pick, dari Shutterstock, nah tinggal diolah dikit-dikit dikumpulkan. Nah, itu tidak ada ininya ya, tidak ada apa namanya, tidak ada usahanya ya. Jadi makanya kenapa saya kasih tema, saya kasih ketentuannya harus ada ini itu supaya teman-teman tidak tinggal ngambil gitu ya. Dan pengumpulannya menggunakan file PSD ya, PSD dan JPEG ya seperti itu. Oke, jadi itu sedikit buat malam hari ini ya, teman-teman ya. Yang penting teman-teman disiapkan aja untuk UTS-nya. Kira-kira ya sebenarnya soalnya juga nggak terlalu ribet, kok, tenang aja. Jadi nggak terlalu susah. Paling nanti yang agak ada effortnya itu bikin desainnya itu. Referensi tidak masalah kalau kalian teman-teman cari referensi di apa namanya di situs-situs yang lain tidak masalah. Yang penting jangan ngambil jiplak plek terus tinggal ngumpul. Nah, itu saya tidak suka seperti itu. Karena bakalan kelihatan ya. Penilaiannya itu adalah lebih ke arah kreativitas teman-teman, terus kerapian ya, detail, terus idenya itu juga nanti bikin apa itu yang ya saya nilai se sekreativitas apa seperti itu. Dan sepenarik apa. Ingat kita bisa mengcombine beberapa elemen itu ya. Kalau di desain itu sebenarnya untuk saat ini apa ya stylenya itu lebih ke arah simple saja ya. Contohnya misalkan saya share deh sekalian. Nah, 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 nah. Ada yang bertanya silakan lo ya. Kita sesi diskusi sekalian. Oke, jadi misalkan desain flyer ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya, teman-teman ya. Harus ada beberapa aspek yang menyangkut di situ. Kalau desain itu simple banget ya. Adanya teks, adanya foto ya, terus kemudian ada elemen bentuk ya. Di sini ada bentuk kota, ada bentuk lingkaran, terus ada icon juga boleh gitu ya. Kalau icon mau ngambil tidak masalah. Cuman untuk keseluruhan kalau bisa jangan ngambil seperti ini kan biasanya sebenarnya kalau kita lihat free itu ya, yang free itu kan kita tinggal download, kita rubah itu gampang ya. Cuman kan yang saya ingin tahu kreativitas dari teman-teman gitu ya, sejauh apa. Ini kan kita tinggal download, edit, selesai. Sebenarnya sih gitu simpelnya ya. Tapi saya pingin dari teman-teman sendiri seperti itu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Cukup dipahamin? Pak, mau nanya deh Pak. Ya, Kan tadi Bapak bilang eh, ada PSD-nya. Kalau misalnya saya ya. nggak pakai Photoshop gimana Pak? Pakainya apa Mas? Figma Pak. Figma. Kalau Figma nanti bisa dibuat bentuk SVG. Berarti ntar ada dua, PNG-nya sama SVG-nya. Terus Ya, jadi satu boleh aja JPEG SVG-nya. atau SVG-nya ya. Karena itu SVG Oke. nanti bisa dibaca di Photoshop bisa sih.
Seperti Oke, itu. oke Pak. Maaf Pak, saya sudah mengumpulkan tugas tanggal 7 Mei. Bentar. Oh iya, iya ada. Ini Mas Irfan ada, sorry. Baru tak buka tadi. Kelewatan. Oke. Jadi kalau semisal gini ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai aplikasi yang lain, entah itu Figma atau mungkin Illustrator ya, kalau saya wajibkan nanti nggak enak ya, jadinya gimana gitu ya. Sebenarnya sih bebas untuk aplikasinya, pada intinya kan tergantung kebutuhan ya. Mau pakai Figma, mau pakai Corel Draw, yang penting saya pengen ada file mentahnya ya. Kalau misalkan Photoshop kan PSD. Kalau Figma nanti teman-teman bisa olah jadi SVG. Kalau Corel Draw nanti bisa jadi EPS mungkin. Atau CDR ya nggak masalah sih. Terus atau kalau misalkan Illustrator teman-teman coba gunain AI misalkan. Dia tergantung teman-teman sukanya apa sebenarnya seperti itu. Cuman pada dasarnya kan yang saya bahas di sini menggunakan aplikasi Photoshop ya. Jadi biar mungkin teman-teman yang belum tahu Photoshop jadi bisa tahu seperti itu. Tapi kalau untuk aplikasi sebenarnya tergantung kenyamanan ya menggunakan aplikasi apa seperti itu. Saya pribadi sekarang kalau apa ya kayak kadang-kadang ngedesain itu juga sudah jarang menggunakan Illustrator ya. Saya lebih suka menggunakan Canva kalau nggak menggunakan Figma itu ya karena memang portable dan sudah ada fitur cloud computingnya itu yang paling saya cari dan sudah bisa dikerjakan by team misalkan seperti itu ya itu kan tergantung kenyamanan ya seperti itu cuman dasarnya sih dasar untuk apa ya untuk desain sebenarnya semua hampir sama gitu ya itu aja sih. Wah, ini menggunakan efek 3D Mas Irfan. 3D-nya di Photoshop ini Mas ya. Maaf Pak, sepertinya Mas Irfan sedang dalam perjalanan. Oh, oke oke ya. Jadi sebenarnya kunci desain itu sebenarnya simple ya teman-teman ya. Ini saya kasih bocoran, bukan bocoran saya. Saya kasih tips lah ya. Nah, penggunaan color color palette itu penting ya. Color palette itu warna utamanya ya atau premier colornya itu harus penting juga ya. Misalkan di sini mau kita bikin nuansa seperti apa, jangan terlalu banyak warna juga. Itu nanti jadinya eh apa ya warna-warni. Sebenarnya ada juga model desain colorful gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk itu nah kayak gini tuh harus pinter-pinter kita ini ya kita pinter nyari warna ya. Nah biasanya kalau nyari color palette itu juga nggak sembarangan. Ada aplikasi sendiri ya. Kalau di Adobe itu juga ada namanya Adobe Color. Nah, color.update. Nah, sorry, nggak bisa. Belum muncul ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk color palette. Nah, kalau warnanya kayak gini masih oke ya, teman-teman ya. Jadi, permainan warnanya masih oke banget. Masih enak kita lihat, enak kita baca juga mungkin ya. Nah, kadang kan ada yang apa ya? Untuk buat elemen itu terlalu terlalu rumit. Nah, itu yang bikin biasanya jadinya aneh gitu ya. Padahal untuk tren desain saat ini itu carinya ya sebenarnya pop up itu modelnya banyak bentuk yang simple ya, tapi warnanya juga cerah, cuman pemilihan warna yang itu perlu
harus diperhatikan. Nah, ini kan ini banyak warna tapi kita masih enak ngelihatnya ya. Nah, ini juga. Terus kemudian pemilihan warna dari warna yang agak pastel atau mungkin yang agak ngejreng itu juga berpengaruh. Ini nggak bisa ya color adopt. Sorry, bentar. Oh, udah bisa. Nah, kalau aku biasanya cari inspirasi color itu di sini, di color adopt ya. Misalkan mau bikin nuansa apa, nanti fokusnya semuanya pakai color palette yang ada di situ. Simpelnya kayak gitu. Untuk ngedesain misalkan ya. Nah, ini warna-warnanya agak semi-semi ke arah pastel ya, tapi kombinasinya enak ya. Terus yang kedua adalah pemilihan di tipografinya juga harus tepat ya. Jadi jangan buat font yang terlalu aneh juga ya. Paling nggak cari yang font simple saja. Ini kan fontnya rata-rata simple ya. Nah, fontnya rata-rata pun juga menggunakan tipe apa kayak gini tuh slab serif yang ini judulnya mosaic ini. Nah, ini kita bisa menggunakan sans serif ya. Nah, kebanyakan yang digunakan sans serif atau script ya. Misalkan untuk tulisan Latin gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini nggak keluar ya. Biasanya muncul beberapa tren warna saat ini tuh langsung muncul. Ini agak lama aksesnya ini. Terus kemudian pemilihan warna itu juga warna font itu juga berpengaruh. Jangan nggak selalu warna tulisan itu hitam putih nggak. Jadi bisa dimanfaatkan pewarnaannya. Terus kemudian elemen bentuk ya, elemen bentuk itu harus konsisten ya. Misalkan kayak gini, dia bentuknya lengkungan ya, yang dibanyakin lengkungan. Nah, temanya tentang itu mungkin. Terus nah ini berkaitan dengan mozaik ya. Mozaik itu bentuk-bentuk aneh atau nyeleneh itu ya, tapi masih enak kita lihat. Nah, terus kemudian yang paling kelihatan di sini adalah pengolahan white space ya. Jadi ada white space, penempatan konten dari tulisannya juga tepat, penggunaan judul dan segala macam ada white space. Nah, itu juga sangat berpengaruh seperti itu. Oke. Kalau kita lihat pasti di sini desainnya udah eh, enak-enak semua ya, udah menarik lah ininya seperti itu. Nah ini bisa sih buat referensi aja sih bisa, tidak masalah. Ini masih belum kebuka ya. Nah pokoknya pada intinya teman-teman bisa di sini ya di Color Adobe kalau bisa kebuka. Kalau enggak ada juga websitenya, Pak aku lupa sebentar. Pinterest sebenarnya bisa, cuman Pinterest itu kan kita ngelihatnya dari referensi gambar ya. Kalau di sini tuh kita bisa mencocokkan ya. Jadi di situ sudah ada source code-nya juga, sudah ada apa namanya matrix dari warnanya juga. Nah, ini kalau kita lihat color palette itu biasanya ya munculnya ini. Nah, biasanya gini-gini nih. Sebenarnya ada yang ada kodenya, cuman kan nah aku sih ribet. Biasanya aku ngelihatnya di sini. Jadi kita bisa ekspor juga ke Photoshop ya. Jadi dia kan masih keluarga Adobe juga enaknya. Jadi kita tinggal ekspor, nanti masukin ke Photoshopnya.
Di situ sudah ada warna untuk metrik masing-masing dari warnanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin, maybe. Ya, kuncinya di situ. Jadi kita lihat, kalau kita lihat pun rata-rata desain saat ini simple-simple ya, teman-teman ya. Ya cuman gini layoutnya seperti itu, terus pemilihan warnanya, layouting itu penempatannya juga sangat berpengaruh. Nah, ini misalkan temanya agak apa vintage ya, warnanya pastel, tergantung. Ada juga yang modern. Nah, itu biasanya beda-beda ya kebutuhannya ya. Untuk corporate itu biasanya lebih ke arah modern. Nah, modern-modern seperti ini itu udah basicnya corporate. Kalau desain flyer musik itu biasanya ya kayak tadi. Nah, dia lebih ke arah seperti ini. Oke, begitu ya teman-teman ya, sambil saya presentasikan ya yang hari ini. Saya tunggu tugasnya. Ini baru ada. Nah, ini Mas Rehan baru ngirim, Mas Rehan, Mas Bintang, Mas Rizik, Mas Renaldi, Mas Bagas, sama Mas Irfan ya. Udah itu aja kayaknya, baru itu ya. Yang di sini belum mungkin Mas siapa? Mas Usama mungkin, Mas Usama udah belum ya. Belum, Pak. Oke, nanti silakan dikerjakan dan dikumpulkan segera ya. Seperti itu. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau bertanya? Jadi pada intinya gitu ya, jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan untuk UTS-nya ya. Jadi jangan sampai telat ataupun mungkin belum mengumpulkan. Nanti saya pastikan lagi sebelum akhir-akhir siapa saja yang belum mengumpulkan seperti itu. Siapa tahu ada yang mungkin belum masuk emailnya atau segala macam, itu kan bisanya juga ada. Oke, begitu ya teman-teman ya. Eh kita lanjut materi lagi nanti setelah UTS ya. Ini anggaplah minggu tenang ya. Minggu depan sih minggu tenang ya. Jadi nyantai aja ya. Oke, seperti itu. Presensi belum ya tadi ya, lupa saya. Maaf. Oke, presensinya ada yang pertama Mas Bagas Aditya Pratama hadir. Mas Bagas Iya Pak, halo Pak, kenapa? hadir ya hadir. Iya. Oke. Maaf Pak, lagi di pinggir jalan. Oh, siap santai Mas. Mas Bintang Hadir, Pak. hadir ya. Mas Irfan, apakah sudah sampai lokasi? Tadi bilangnya ini ya. Hadir, Pak. Masih di Hadir ya, jalan, Pak. baik. Ya, Masih di jalan. Naik iya, kendaraan Pak. umum, Mas. Naik motor, Pak. Oh, naik motor, Pak. Hati-hati Mas ya. Ya, Pak. Terus Mas Raihan, Hadir, Pak. oke. Terus kemudian Mas Rizik, Hadir, Pak. hadir ya. Lanjut lagi Mas Renaldi. Hadir, Pak. Terus yang terakhir Mas Usama. Hadir, Pak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Selalu konsisten 7 orang. Mantep nih.
Oke. Iya, 7 orang terus nih. Apa ya? Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Sukses dan lancar buat UTS-nya. Semoga dapat nilai dan hasil yang terbaik yang teman-teman inginkan ya, seperti itu. Oke, mungkin kita akhiri saja ya pertemuan pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Selamat beristirahat ya. Oke, izin live dulu ya.